Halo, selamat siang semuanya. Eh, Ketemu lagi dengan Ivan Mulyadi dari Siaga di Inspirasiku, The Wellness Movement kolaborasi Idearan dengan Siaga. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan salah satu teman saya, namanya Johannes Tejo Handoko. Ceritanya sangat inspiring sekali menurut saya karena ada satu titik ketika kita meninggalkan comfort zone. Comfort zone itu kan macam-macam ya, bisa comfort zone dalam arti uh, pekerjaan ataupun juga termasuk kesehatan. Nah, memang ini kenapa saya kutipnya adalah comfort zone karena ternyata comfort zone bagi dia ini bukan cuma kesehatan tapi juga karir. Nah, ini yang nanti akan kita coba bedah lebih dalam. Oke, boleh kita panggilkan Johannes Tejo Handoko. Tejo panggilannya. Halo Jo. Halo, hai Van, apa kabar? Apa kabar? Sehat Jo? Sehat. Jo, dari Imaniax dan Kani Triathlons, komunitas ini komunitas yang kayaknya nggak capek-capek kayaknya juga ya. Ada Ya kalau pada tadi apa ya? dilihat kan, kalau tadi dilihat sebelum dimulai ada biodata, kan kelihatan tuh biodatanya kan. Kemarin kan kita juga malam discuss kan, Jo. Ternyata kalau udah di data tuh race-nya banyak banget, Jo. Apa itu passion lo? Kepaksa ya, enggak lah. Jadi ya habisnya kan race jarang di nah, terus kalau pikirnya jalan-jalan, ajak istri, terus kali gue ajak anak-anak. Ya sekalian jalan-jalan aja, jalan-jalan plus ada race. Jadi gue dalam menentukan jalan-jalan itu gue barengin sama race gitu, nggak mau rugi. Jadi Jadi di jadi nggak mana di ada race ya jalan lah di sana gitu. jadi nggak diambekin ya, kata lainnya ya. Nggak ya kayak misalkan kemarin maraton New York gitu ya. Udah habis itu gue lanjut lagi seminggu buat jalan-jalan. Uh, Gitu, Jo, Van. tapi sebelum kita mulai, kan kalau pengen tahu sih sebetulnya apa arti kata wellness sendiri buat Tejo, terkhususnya nggak cuma ya wellness secara keseluruhan. What is the meaning for wellness? Buat gue wellness itu yang bahagia. Wellness gitu kan yang penting happy. Jadi gue jalani happy, gue bawa happy, terus sama sehat tentunya ya. Karena sehat itu sendiri kan bagian dari happy. Dan dimana kalau kita sehat, kita pasti happy. Jadi ujungnya kata basi atau happy. When we doing wellness thing, it means semua yang kita lakukan ujungnya untuk kita happy. Dengan kita olahraga, makan yang bersih. Kayak kemarin ada yang bilang, ini orang apa nggak ada hidupnya happy gak sih olahraga melulu gitu ya. Nggak, saya hidupnya nggak happy. Mungkin bagi orang lain nggak happy. Bagi orang itu, so ya biarin aja. Emang tujuannya maunya happy kan. Dia mungkin merasa olahraga itu happy ya sudah. Kita bilang bahwa wellness berarti kan tergantung masing-masing orang. Nah, Jo, Itu pertanyaannya, kita kan waktu itu pas pernah kenalnya juga tempat di olahraga juga kan. Nah, terus habis itu yes, Tejo juga pernah cerita tentang your transformation. Transformation dalam arti kata kesehatan dulu nih. Kita berbicara kesehatan. Ya. Boleh di-share nggak? Kapan menemukan titik itu dan akhirnya sekarang menjadi lifestyle, bukan menjadi penyesalan ya. Maksudnya sekarang udah jadi lifestyle yang dulu saya mau coba ngikutin Tejo, tapi udah nggak kuat sekarang. Mungkin sekarang kuatan Tejo. boleh kuat di-share. kuat makan. Ya jadi gue dulu back in berapa ya 2009 mungkin pada saat setelah lahir kedua tapi emang gue dari kecil sudah gendut sih. Jadi gue nggak pernah dipanggil kurus langsing, nggak pernah. Panggilan gue dulu Tejo Sapi karena badannya kayak sapi gitu ya, gede. Nah terus tambah besar, tambah gendut sehingga berat gue terakhir itu 115. Nah di berat gue 115, anak gue tuh biasa ya, anak kecil kan yang gede saat itu kira-kira umur berapa? 3 atau 4 lah kira-kira ya. 3. Terus minta tolong main
sepeda tiga gitu. Terus Dedi dorong gitu. Ya udah gue dorong, terus kan pasti mereka tambah cepet lari. Terus habis itu gue berasa pusing, terus gue berasa pucet gitu. Terus bini gue bilang, lu pucet loh gitu. Ya sudah, terus malam itu gue nggak bisa tidur sama sekali. Gue tak sih pamit nih ya gitu aja. Gue merasa kalau gue saat itu gue belum siap apa-apalah gitu. Nah, jadi sebetulnya transformation itu diawali karena Tejo sendiri ibaratnya kayak bisa dibilang kayak takut mati karena nggak bisa lihat anak gitu ya. Yes, betul. Jadi gini, kadang orang untuk bisa berubah dari out of comfort zone ya, berarti kan comfort zone gue berarti satu gendut betul ya, enak banget makan martabak seloyang juga habis gitu. Nah, out of comfort zone kadang perlu sih memang kan, nggak bisa dari diri sendiri gue mau, tapi bisa bilang gue mau tanpa ada pemicu, nah itu luar biasa. Kadang-kadang mungkin pemicu itu bukan berarti suatu hal yang membuat kita stres atau gimana ya. Mungkin aja omongan kita ini bisa bantu orang untuk bisa berubah, karena Tejo sama Ivan pemicu gue nih. Tejo bisa begitu ya. Gue sih belum takut mati sih, atau gue belum pernah ngerasain putet sih. Tapi benar juga apa kata dia gitu ya. Sehingga gue mau coba hidup lebih sehat. Nah, that's action menurut gue tuh seperti itu, dimana kita bisa memberikan impact kepada orang, dan tujuan kita dari dulu cuap-cuap ngomongin hidup sehat, ayo inspiration buat orang lain itu ya supaya omongan kita ini menjadi inspirasi buat orang lain. That's why namanya out of comfort zone. Nah, sekarang gitu, setelah sore-sore tidur. Paling enak habis itu sama itu ya, sama yang goreng-gorengan ya. Enggak lah. Masih makan nggak sih? Masih makan gorengan sih, Jo, sekarang? Ini gue masih sedikit gini. Gue goreng abang udah nggak pernah. Jadi gorengannya juga sudah pilih-pilih ya. Kayak kerupuk itu emang dari dulu gue jarang makan sih. Kemudian apa ya, goreng-gorengan yang nggak sehat lah intinya ya. Kalau goreng sendiri masih makan sih. Karena kita hidup di Indonesia, makanannya banyak gorengan gitu kan. Oke. Nah, Jo, jadi sekarang ya kita bicara takaran. Bicara tentang Tejo di event race. Nah, ini kan kita udah bicara bilang udah berarti kan transformasinya tadi tuh kan berawal dari tahun 2007 ya? 2010 lah. 2010 berarti ya hampir 10 tahun lah ya. 10 tahun ya. Kapan akhirnya mulai ikut race? Jadi gue dari 2010 kan coba nge-gym tuh RPM, that's why kenal lu gitu ya. Olahraga RPM aja hari RPM. Terus gue itu pernah film YouTube tentang Ironman, triathlon. Jadi gue merasa saat itu, wah ini keren sekali ya. Gue sampai udah ngebayangin tagline gue apa gitu lah. Former become an Ironman. Itu gue gini itu udah everyday gitu. Jadi menurut gue seorang gendut bisa sampai ikut Ironman tuh kayak ujungnya achievement gue lah saat itu gitu. Nah jadi sedangkan gue kan nggak bisa lari ya gendut. Yes, gue belajar betul. Jadi kan gitu. Nah waktu itu kan di profilnya kan pernah audak ya. Audak yang misalnya berapa ratus kilo. Itu kan berarti awalnya adalah diawali dari sepeda dulu ya, dari sepeda, terus habis itu kemana sampai ke Ironman. Jadi semuanya mulai PM, terus gue jarang sekali sepeda di luar, sepedanya di RPM aja latihannya. Gue masih inget dulu latihan buat Bali Audax 200 kilo per hari kali 2 hari. Gue latihannya di gym, di RPM, start dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Di kelas RPM, kelasnya ada 3 ya gue jalanin 3. Gurunya gue masih gitu. Itu dulu di salah satu pusat kebugaran lah.
di daerah Taman Anggrek. Jadi udah Sepertinya saya tahu. Bawa buku, gue bawa iPad depan gitu, gue udah download sambil jadi denger nonton gitu sambil gue ngerol terus. Karena otak gue saat itu kan 200 kilo berjam-jam, jadi gue harus siap pantat, siap kaki gitu ya. Pertama itu Audax. Pertanyaannya, Jo, itu kan pasti oke, kalau misalnya kita udah terbiasa dengan gaya hidup sehat dan olahraga, itu mungkin sesuatu yang gampang untuk dijalankan. Betul. Tapi gimana kalau misalnya ini emang transformation yang bisa dibilang drastis gitu ya, kayak out of your comfort zone aja. Ada nggak sih kayak mental struggle gitu? Oh, it's a struggle, man. Gue itu kan dari kecil suka makan. Gue suruh pilih antara makan sama tidur. Gue pilih makan. Buat gue tidur 5 jam cukup. Enough buat gue. Gitu. 6 jam tuh udah mewah tuh. Nah, makan itu di makan siang itu rasanya my day of the day. Time of blessing gitu. Gue merasa ini happy ya gue kalau udah waktunya makan siang. Nah, terus gue itu bukan suka kuliner. Gue itu suka makan, Pan. Beda ya antara apa beda ya? Suka kuliner sama suka makan. Suka kuliner dia ada tempat enak disamperin sama dia gitu kan. Kalau suka makan di depan apa aja gue makan gitu. Anak gue bilang buat Dedi cuma ada enak sama enak banget. Berarti orang tua lu dulu enak. Berarti orang tua lu dulu enak dong ya, bilang nggak usah nyuruh makan ya, pasti akan habis ya. Ya, pasti makan gitu. Jadi Indomie aja gue doyan gitu. Jadi kalau kulineran tuh kan pilih-pilih ya. Gue suka makan yang ini gitu, yang enak gitu. Kalau gue semua makanan enak. Jadi memang gue suka makan. Kita udah bicara tadi tentang Audax yang 400 kilo. Nah sekarang pada saat tadi Tejo mention tentang nggak bisa lari. Apalagi dengan dulu, maksudnya dulu badannya, size-nya berat, badannya heavy gitu ya. Nah, gitu pas masuk ke cabang lari gitu ya. Gimana akhirnya melatih dengkul-dengkulnya supaya kuat misalnya, sampai akhirnya dapat medali. Kita akan tampilin. Basically gue dari sepeda dulu. Dari sepeda berat gue saat itu mungkin udah berapa ya, sekitar 85, 82, 81 gitu lah. Mulai lari deh. Nah lari ya pelan-pelan aja. Penting buat gue nggak penting. Buat gue yang penting gue tahan lama gitu. Udah berapa race maraton yang udah dijalanin? Waduh. Berapa ya? Jangan dihitung bill invoice-nya ya. Maksudnya race-nya aja. Ya race-nya aja kan, race maraton. Jadi gue 7 kelihatannya ya, gue lupa sih. Bali, pertama kali tuh gue di Hong Kong. Habis Hong Kong gue Boston, terus di Jakarta 4, terus Berlin 5, 6, 7 London, ya 7 gue. 7, tapi udah 7 WMM semua? No, gue kurang Tokyo sama Chicago aja. Aduh, so hopefully kan Tokyo kan udah nih. Oktober ini Pak, gara-gara pandemi gue nggak tahu deh. Oh tadi harusnya berangkat Chicago? Chicago itu yang kelima gue besok. Kelima kali Cuma ya Chicago. karena pandemi gue belum dapat. Jadi 7 ada dua kan gue Hong Kong, Bali, Jakarta. Untuk WMM 4 itu gue di Berlin, London sama New York. Ada dari WMM Chicago, itu ada kurang Tokyo. Tapi WMM itu ada yang diulang nggak? Ada yang lebih dari sekali nggak? Nggak ada. Misalnya Berlin 2 kali? Nggak. Oh, nggak ada. Satu-satu. No. Gue berusaha mungkin nggak pernah. Berapa PB Gitu, full ya, udah maraton? Itu kenapa? Itu full maraton tuh. PB-nya maksudnya berapa? What is your personal best for PB. Aduh, gue berapa ya? 5:15 nggak salah. Gue nggak pernah pusing sih sama PB gue. Buat gue finish. I don't mind the PB gitu. Apalagi di WMM ya. Kalau gue punya prinsip
Gua nggak bisa cetak PB biasanya di WMM. Orang itu jarang bisa cetak PB di WMM karena kan memang padat, rame gitu ya. Dan kan captive sekali gitu, jadi rame, hidup gitu. Gua setiap M tuh I just want to enjoy myself. Itu lari, foto, gue bawa kamera, terus gue joget-joget, begitu ada musik, gue salaman orang-orang, like that. Gue I want to enjoy this moment. Karena buat teman-teman yang belum pernah ngerasain lari di World Marathon, run sekali aja. Bela-belain deh, jadi saving banget, kita pilih satu gitu ya. Kalau bisa nggak usah bayar, tapi mahal. Jadi pilih yang itu apa namanya, registrasi biasa aja. Kalau dapat ya pergi, nggak dapat ya udah. Gue jujur 4 kali itu semua nggak ada yang beli. Jadi dapat ya gue pergi. Gitu. Oh ya? Ke Boston. Bukan. Kebetulan gue kerja di kantor gue itu adalah sponsor utamanya Boston Marathon. Dan dia tuh dapat slot 150 diundi ke seluruh karyawan di seluruh. Dan saat itu gue dapet gitu. Jadi gue pegang dapet. Lucky you. Dapet. Lucky me. Dan 2014 itu kalau nggak salah loh ya. Kalau gue dari lihat-lihat sih, I think I'm the first Indonesia finisher di Boston. Wow, oke. Jadi dapetnya Tejo gue was dari here. lotre, bukan beli. Was here pertama kali. 2014. Oke, Jo. Kita bicara tadi udah ngomongin sepeda, transformation, maraton. Sekarang kita ngomongin yang lebih ekstrim lagi. Triathlon. Dulu Tejo nih salah satu yang ngeracunin saya untuk beli sepeda nih dulu. Tapi sekarang udah habis itu. Dia lanjut, saya stop. Iya. Dia lanjut. Jadi memang from the first beginning itu impian gue kan Ironman, Van. Memang tujuan gue lari ton tuh demi supaya gue bisa Ironman gitu. Terus kalau gue di gym dulu kan latihannya gitu ya, gue berenang langsung masuk ruang RPM dalam keadaan kuyup gitu, habis itu langsung gue lari lagi di treadmill. Jadi memang I preparing myself to become Ironman gitu. Itu awal kali Ironman half itu gue di Putrajaya. 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 Pertama kali bintang triathlon itu cuma buat ngetes ya. Oke. Kayak apa sih? Tapi gitu. Terus gue Putrajaya. Ini menarik kan, Pak. Waktu itu kan pernah dapat foto kan, ada foto yang buat kita pelase sekarang. Nah, terus kita ngelihat ada untuk pas saat finish di Jeju dan di Arizona. Itu kan udah 70.3 di luar negeri malah juga. Bahkan di Arizona sampai belasan jam. Itu apa rasanya, Jo? Rasanya nggak selesai. Pokoknya Ironman tuh menurut gue selama kita latihan gitu, itu bukan sesuatu hal yang nggak mungkin kok ternyata. Gitu. Setelah kita jalanin ternyata bisa. Tapi memang itu nggak selesai aja gitu kan. Ini gila selesai capek gitu. Tapi capek itu bukan capek gue capek badan gitu, nggak. Gue cuma berasa capeknya itu kok nggak selesai gitu. Tapi lo enjoy? Lama banget. Ada penyesalan nggak pada saat menjalankan pada saat di tengah-tengah? Ini sama ketika kita memutuskan wellness, memutuskan hidup sehat itu kan sesuatu hal yang nggak kadang-kadang menyengsarakan kan, menyulitkan kan. Tapi pas ngejalanin race itu, ada sedikit. Penyesalnya adalah kenapa gue waktu itu belum selesai Ironman Arizona, gue udah Ironman Frankfurt, itu aja sih. Oh, Ironman Frankfurt tuh yang panas banget itu kan ya? Gue nggak selesai gitu. Kenapa? Panas ya, nggak, maksud gue belum selesai, belum finish, tapi gue udah pesen lagi gitu. Jadi ya terpaksa gue harus pergi lagi kan. But penyesalan itu sebetulnya nggak ada sih, Van. Karena dengan wellness itu yang gue dapat sekedar atau sekedar badan gue kurus ya, but gue dapat banyak sekali teman, termasuk lo. Iya betul. Ya kan, kalau gue nggak ngelakuin ini, kita nggak pernah ketemu nih. Gitu. Mungkin gue Tuhan duluan, Mas. Karena gue amit. Ya. Nah,
Yo, di Arizona waktu itu kan Iya. catatannya hampir 15 jam. Ya kan? 15 jam itu Yes, 15 jam berapa ya? 40 menit, 46 nggak salah. 14.39 Gue ada tuh fotonya. nggak pernah ingat 15 jam, Nah, 39 menit. nggak nyampe. Itu 14 jam itu dihitung dari start sih. Waktu gue kalau nggak salah 13 jam 51 menit, seinget gue. Oke. Nah, 14 itu tuh dihitung dari pro start. oke. Nah, kita sekarang Waktu gua mau sendiri 13. kita mau coba inner peace. Nah, ini menarik nih sih sebetulnya karena waktu pas kita saya terima foto-fotonya, ada satu yang saya ngelihat itu adalah inner peace yang Tejo dapat sendiri pada saat bersepeda. Bener nggak? Itu kan setelah dulu tuh suatu jalan yang jauh. Yes. Ya. Ada foto apa ya, Bang? Gue bingung. Lalu ada foto lu lagi sepedahan Oh, gitu. iya, Kan iya. itu kan nggak boleh dengar lagu, nggak boleh dengar alat musik. Betul. Gitu kan. Apa yang mental yang Mikirin lu, Van. Yakin. Nah, Ya, bisa cerita nggak? Yang foto pas saat lu naik sepeda kayak gitu, itu kan sesuatu yang span waktunya berapa sih? 180 kilo? 6 sepeda waktu itu 6 jam menit nggak salah. 6 jam. Nah, 80 jam 11 menit. Betul. Nah, jadi kalau misalnya selama 180 kilo kan 6 jam, mungkin 1 jam 2 jam sih masih oke gitu ya. Tapi kan pasti ada masa-masa titik ketika akhirnya aduh kok capek nggak kelar-kelar gitu, kayak misalnya disebutnya di jam keempat, jam kelima. Apa yang di dalam otak ini ya yang mempertahankan lu untuk terus motivate yourself? Lupa, Van. Apa ya, gini, pada saat gue di Arizona itu kan gue cuma berempat ya. Ini memang saingan di sana nggak ada ya, berarti ya. Kita bukan saingan yang kalau misalnya di Bintan lu kayak seru tuh kalau di Bintan lu kayak lu ada belakang ada teman, depan lu ada teman, lu kayak mau nguber gitu. When you Ironman itu lu nggak bisa namanya lagi saingan. Ya memang sempat kayak mental sih. Mentalnya adalah gue lupa sih mikir apa aja, tapi ya so many things yang pasti gue pikirin sih selama 6 jam itu. Ya, mungkin meeting kerjaan, meeting I must do it, I can do bla bla. Kali ngomong terus kayak misalkan kalau satu pesan dari coach gitu ya, coach gue waktu itu pas di Arizona gue lagi makan siang ketemu satu coach, dia bilang when you feel like a Superman you cool down. Dia suruh gue cool down gitu. When you feel and you feel want to quit, you gimana rasanya become Superman. Oke. Ngerti nggak lu maksud gue? Jadi kayak harus pada saat gue mulai gitu ya? semangat, gue malah gue turunin santai gitu. Gue mulai capek, you can do it. Ya, itu gue ulang-ulang terus. Terus ya sih waktu 6 jam itu gue nggak turun kaki sih. Nggak turun kaki, Iya. terus aja? Nggak sama sekali, terus aja. Gue takut kram malah kalau turun kaki. Jadi ya setiap itu gue ambil minum, gue minum santai. Terus gue nyanyi, gue ada 5, gitulah. Itu gue inget kok itu. Kalau gue ada 5, gue inget nyanyi. Itulah keuntungan kita loh. Ya ini gue mau cerita ya. Ini keuntungan generasi apa sih sebetulnya? Generasi tahun 70-an, 80-an ini keuntungan kita adalah kita tuh secara memori ya, nancep ya. Kita tuh kenal lagu simple, lagu anak-anak, lagu-lagu daerah gitu ya. Yang otomatis kita bisa nyanyiin tanpa mesti inget-inget gitu. Beda sama anak sekarang gitu ya. Nah, sekarang kan lagu Balonku Ada 5 juga mungkin nggak apa gitu. Itu gue kadang ini lagu-lagu kayak pelangi gitu kita nyanyi loh pada saat kita lagi ya long session gitu. Lagi berenang 4.000. Iya, berenang di laut ya. Dari triathlon sendiri mana yang paling disebel, mana yang paling disuka? Oke.
Paling disebelin, gue ada 2 sebetulnya. Yang satu Bintan ya. Tapi Bintan bukan. itu, Ininya, berenang, sepeda, lari. Mana yang paling disebel? oke. Kira race-nya. Yang paling gue sebelin, lari. Lari? Paling gue senengin ya sepeda, betul. Gue paling benci lari soalnya. Masa? Oh iya, Padahal gue lebih suka sepeda. Padahal kan sebelum-sebelumnya kan melakukan maraton udah kemana-mana. Iya, tapi kalau disuruh tetap suka sepeda. Karena gue basically anak sepeda. Oke. Kalau sepeda tuh, kalau 70.3 lebih seru tuh. Nah, oke. Nah, sekarang kan tadi kita udah ngomongin transformation, terus habis itu sempat sampai udah terjun ke race dan lain-lain ya. Bahkan sekarang sendiri Tejo bisa dibilang salah satu kayak motivator kesehatan ya di perusahaan. Betul ya? Enggak, no. Justru enggak. Jadi gini, maksudnya jadi sering men-sharingkan konsep tentang transformation ini sendiri ya. Oh ya. Berapa kali gue diminta jadi bicara kesehatan gitu atau to get fit lah ya di kantor gitu. Adalah beberapa kali lah. Dan itu taunya gue ya dulu gak urus gitu. Karena kan gue kerja di kantor itu udah 18 tahun. Ya. Apa yang didapat? Maksudnya gini, apa yang didapat ketika akhirnya bisa menularkan atau nge-sharingin story-nya? Bukanya orang-orang ini. Jadi gini, kenapa kita mau jadi kayak gini gitu? Gua begini juga, gue nggak perlu share gitu. Kenapa gitu ya? Karena dalam hati gue ini, gue pengen ada video ini. Gue pengen share ilmu gue pengen share healing aja. Ketika kita sharing, itu tuh melihat orang lain terinspirasi kebahagiaan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang terinspire dari story Tejo pas lagi di event itu, sampai akhirnya berubah, ada nggak? Ada? Ya ada beberapa lah. Atau saat mereka lagi makan siang lihat gue, langsung kalau makan gorengan, aduh ada Jo gitu, langsung diumpetin gitu. Kerupuk kita, ada Jo gitu. Nah, ini kan menarik juga Jo. Tadi Tejo juga ngomongin tentang kayak perubahan dari karir yang tadinya udah bisa dibilang mapan di satu corporate, terus sekarang menjadi berbeda nih. Apa sih bedanya? Gue juga nggak bisa ngomongin sih. Itu juga something yang keluar di comfort zone kan? Gue tuh kerja 17 tahun di departemen, tapi untuk asuransi kesehatan buat karyawan lah, corporate lah ya. 17 tahun tuh, sama dana pensiun karyawan. Jadi, tapi status gue karyawan tetap. Nah, terus tahun lalu tepatnya di Oktober, gue bahwa gue kerja begini-begini aja gitu. Gue pengen sesuatu yang bisa gue kerja sampai mati. Karena kan kalau jadi karyawan cuma sampai umur 60 ya maksimal gitu. Terus jadi gue pindah, gue pengen punya bisnis, jadi gue buka sih, ya gue pindah departemen untuk asuransi secara individu. Jadi door to door. Itu Fahmi bisa kontak gue gitu ya. Nah, ini kok jadi iklan. Nah, jadi gue bangun tim. Apalagi masa pandemi kayak gini malah rame kan. Iya, jujur iya. Jadi di masa pandemi ini asuransi menjadi satu yang gue nggak bilang naik sekali, tapi gue nggak bilang turun sekali. Jadi ya gitu-gitu aja, stabil gitu. Tapi memang di tim gue sendiri gue mengalami peningkatan sedikit. Nah, jadi gue pindah ke individu, gue bangun tim di sana karena gue merasa gue bisa kerja bantu orang berkat bagi orang banyak. Karena dengan individu kan berarti gue bisa lebih gede ya, lebih grow gitu guanya. Jadi gue keluar lagi dari comfort zone. Gue keluar zone berapa kali itu ya, Pan? Nah,
Terus Ya kadang ya memang kalau menurut gue, apa Van? nggak apa-apa, lanjutin aja dulu. Jadi menurut gue memang seseorang kalau sudah berada di zona nyaman, gitu-gitu aja. Untuk bisa tumbuh, bisa maju, bisa berkembang, itu harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita bicara ini kan temanya zona nyaman, keluar dari zona nyaman ya. I've been twice keluar dari zona nyaman gitu. Dari gendut, terus ternyata gue mau kurus, terus dari kurus ketemu banyak teman, banyak berubah hidup gue gitu. Jadi gue namanya race, gue lomba-lomba di negara mana gue pernah ikut. Terus sekarang gue punya teman dari Korea, gue punya teman dari US, yang gue masih kontekan sama mereka gitu. Terus discuss sama mereka. Nah, kerjaan ini juga sama. 17 tahun di kantor permanen, gue berani pindah, start from zero again, dan gue ketemu lebih banyak teman lagi yang membuat gue hidupnya lebih berwarna lagi sekarang. Yes. Nah, jadi ini menarik. terkadang untuk bisa lebih maju kita keluar dari comfort zone sih, harus. Nah, terus tadi Tejo juga ngomongin soal ketemu banyak orang dan memang bahkan ketika kita memutuskan keluar dari comfort zone itu akhirnya menemukan yang lebih menarik gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa arti sebuah komunitas buat Tejo? Komunitas adalah warga buat yang bisa membuat gue menjadi lebih baik. Tergantung komunitas narkoba ya nggak lebih baik. Jadi asalkan tujuan dari komunitas ini adalah sehat atau lebih baik, itu membuat kita lebih baik. Contoh misalkan, ya komunitas gue gitu ya, Kani Triathlon, terus ada INAX, terus ada, kebetulan gue anak Kanisius sih, Van. So many komunitas yang gue ada, Kani Runner, gue ada Kani Vespa, Kani Motor, gitu-gitulah. Nah itu semua gue mendapatkan teman baru. Dan ini dari Imaniak juga. Kalau ini dari semua kebanyakan kita olahraga triathlon ya. Ini waktu gue di Jepang gitu. Ini di Jepang. Ini race yang paling gue paling sebel. Apa? Kenapa? Cerita dong. Gue jatuh, Pan. Oh iya. Jatuh, kemudian dan waktu pada jatuh gue sebel banget karena Cita itu race mahal gitu. Terus kalau nggak finish tuh gue sebelnya minta ampun kan. Udah race mahal, rada susah lagi menuju sananya. Untung akhirnya dengan ban bisa jalan sedikit, terus ada di sana dikasih ban set. Akhirnya gue bisa dengan darah-darah sini gue ya. Nah itu pengalaman yang nggak akan gue lupa sih. So kalau dibilang it's all about penuh pengorbanan darah, keringat, dan air mata, it's true loh, bener-bener loh, bukan kayak gitu, tapi keringat pasti ya, darah pun kita udah itu dimana kadang-kadang bukan maksudnya kita nangis loh, capeknya itu kan membuat orang kayak pengen nangis. Dan pada saat gue ngelewatin garis pertama kali di Arizona, ya gue jujur gue terharu gitu. Oke. Nah semua yang kenapa terharu? Jalanin akhirnya sampai finish. Ya banyak sekali kan pengorbanan yang sudah dibuat untuk menuju cita-cita gue waktu dulu pengen Ironman itu. Alright, so menarik sih, maksudnya memang kan waktu pas saya kontak Tejo kan sebetulnya karena ya ini tadi kan ceritanya memang keluar dari comfort zone yang memang benar-benar comfort zone dari yang menjadi lebih sehat, terus comfort zone juga pekerjaan ternyata juga dari comfort zone yang emang udah mapan terus pindah keluar menciptakan baru dari nol lagi, itu sesuatu yang memang out of the box kan. Tapi apalagi di umur yang kirim list tuh 40 lah gue belum rua lah, masih young. Makanya kemarin pas lu kirim list itu list race gue ngerasa bener juga kata lu, ini udah habis berapa duit juga total. To get the dream gitu ya. Yes. Tapi menurut kita happy lah. Menurut Tejo sendiri, apakah cita-cita itu semua udah selesai? Atau misalnya udah terpenuhi semua? Atau ada yang masih mau dikejar? Gue menunda. Mungkin kata terbuka sudah selesai. Gue menunda. Jadi gue sekarang fokus kerjaan.
Jadi gue lagi out of comfort zone lagi nih. Out of comfort zone dari sisi olahraga ya. Dimana gue dulu sudah terbiasa latihan seminggu 15-20 jam seminggu ya. Gue terbiasa makannya banyaknya minta ampun. Jadi pada triathlon itu makan gue banyak sekali. Karena kan biar gue nggak terlalu drop. Latihan 20 jam badan gue tambah habis kan. Untuk mendapatkan race weight itu jadi gue jaga makan dengan makan malah. Dengan tidak makan. Nah, keluar dari comfort zone itu, pindah kerjaan. Sekarang sibuk kerja. Jadi gue menunda cita-cita gue yang lain. Ya gue jujur punya cita-cita di olahraga lagi masih ada. Someday gue pengen ke Kona sih gitu loh. Oh, Hawaii. Oke, sip. Tapi Main itu Kona kan cita-cita ya. race. Bagaimana cita-cita wellness? Cita-cita wellness. Gue pengen hidup minimal 80 sampai umur 85 sih. Dengan keadaan sehat. Minimal ya. Jadi bisa lebih gitu. 85 masih sehat. Gue masih umur 65 masih bisa Ironman. That's my dream. Gitu. Olahraga gitu. Itu sih dengan tidak kekurangan uang. Iya. Ikut race kan nguras bank ya. Iya, makanya gue kerja lebih di tempat uangnya lebih baik ya. Enggak ya. Jadi memang maksud di gue ini kan supaya passive income gue nanti, terus gue kerjakan terus sampai selamanya gitu ya. Terus gue pengen bangun tim, gue pengen berbuat baik buat orang lebih banyak. Jadi gue pengen cita-cita gue, tim gue tuh bisa sukses, lebih sukses lagi. Karena gue melihat mereka orang lain sukses itu dari sisi olahraga ya gue menunda dulu lah. Gue jujur nggak punya waktu buat 20 jam olahraga sih. Gitu. Tapi yang pasti gue masih olahraga. Sehari, tadi pagi gue masih jalan kaki 2 jam. 2 jam. Gue nggak lari, Van, tapi sekarang jalan kaki. Lagi senang jalan kaki gue. juga loh. You should try. Oh ya, boleh ya, ntar cobain ya. Iya. Nah, ini nyinggung sedikit tentang kondisi pandemik sekarang. Jadi akhirnya olahraganya gimana, Jo, untuk kontrol? Olahraganya jalan kaki. Gue pakai masker. Jalan kaki. Terus gue jalan kaki. Kalau lu lari pakai masker, gue udah ngerasain kemarin. Ngap. Karena kan itu gitu ya, maskernya ketekan ya. Terus keringetan di basah itu napas. Sedangkan kan kita harus pakai masker. Jalan aja. Ya. Gue jalan dari rumah gue, total kemarin dari rumah gue di di Taman Ratu, Grandfields itu. Kemarin sampai Sleepy Jaya, terus gue balik lagi. Total berapa kilo? 12,5 kilo. Jalan aja. Oke. Jalan kaki, beneran jalan P10, 10-30 gitu. Sepi nggak, Jo? Santai. Gua udah mulai rame ya. Gue sampai bingung nih PSBB apaan sih? Gue ngerasain kok kayak minggu pagi aja. Minggu pagi buat apa ya? Describe KBB Jakarta hari sekarang ya. Itu gue ngeliatnya kayak minggu pagi aja sih. Dibilang tutup ya enggak, rame jalanan gitu kan. Ya gue jalan kaki aja, jam 6 gue keluar, gue nunggu terangan dikit. Gitu. Oke. Jo, jadi ini kan kita mungkin udah hampir di sesi terakhir. Mungkin ada nggak tips and trick ketika ada orang nih yang misalnya nonton sekarang atau nanti rekaman kita, ketika dia ada yang mungkin belum mau untuk keluar dari comfort zone, baik itu kesehatan atau apapun itu, atau emang orang ada yang sedang menjalankan. Ini pertanyaannya kita borong ya. Ada yang belum mulai, ada yang sambil menjalankan tapi udah mulai nyerah, atau ada orang yang mulai lupa lagi untuk masuk ke comfort zone yang menurut dia ya kayak tadi, kayak kesehatannya jadi buruk lagi. Kita nggak disama. Jadi buat yang belum ya. Kita harus lihat bahwa orang lain yang lakuin ini kelihatannya banyak atau enggak, itu satu. Terus happy atau enggak kelihatannya, 2. Terus itu harus dari why gitu kan, why
ya, why gitu. Mengapa kita mau melakukan ini? Itu harus kuat dulu. Kayak gue waktu itu kan gue takut mati ya. Jadi gue mengapa? Gue pengen hidup sehat, hidup panjang, buat niat anak cucu gue nanti. That's my way. Gitu. Nah, when lu berpikir kerennya lah, nanti di sampai lu berhenti. Tapi lu harus kuat dulu nih, why-nya apa? Pengen lu apa nih why? Mengapa lu mau lakuin ini? When you believe, when you have the dream, when you have a dream, gue mau lakuin ini, itu kuat. Dan dibilang susah, ya susah. Dibilang gampang, nggak gampang, susah. Tapi buat yang lagi menjalani, itu kayak gini, analogi kayak gini. Kapan, gue tanya ya, kapan lu jatuh cinta sama bini lu? Jatuh cinta mas, ada yang tahu? Ya karena berkali-kali kita jalan, kita dating, sehingga akhirnya kita memutuskan he is atau she is the right person gitu. Sama kayak misalkan, apa sih yang membuat gigi lu sehat? Apakah karena gua ke dokter gigi sekali? Ya enggak. Karena proses sikat giginya tuh, yang setiap hari, pagi sore lu lakuin. Jadi kita tuh dalam melakukan ini, jangan dijadiin beban, dijalanin aja. Sudah kebiasaan ya udah seperti itu gitu. Olahraga ya olahraga, bangun tidur langsung sebentar. Kalau lama ya sebentar aja. Tapi dilakuin terus, lu ada di suatu titik gila, gue udah kurus men sekarang gitu. Jangan dihitung sebulan 2 bulan, ya jalanin aja for the whole of your life. Jadi gaya hidup ya. Gitu. Selamanya gaya hidupnya itu bagi yang sedang ngerasain. Mungkin lagi, jangan menyerah, dijalanin aja pokoknya. Pasti ada perubahan nanti di beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Gue pada saat jalan 2010, 2012 berat gue masih begitu kok. Tiba-tiba 2012 masih semok. Dan teringat di 2018 ya, itu berat gue 70. Ya jalanin aja. Nanti dalam hal kerja pun teman-teman aja sama. Bahwa kesuksesan itu diraih bukan karena kita dapat kangtau atau unti di hari itu. Pasti karena kerja kita yang setiap hari kita lakuin. Itu yang akan membawa kesuksesan, kebahagiaan, dan wellness buat teman-teman semua. Begitu Ivan. Aduh, thank you Jo. Wah, kayak dalam banget ya. dalam. Keren. Semua butuh proses itu aja. Percaya sama proses. Kalau lu lihat hasil, kelihatannya gampang. Dan banyak orang bisa, banyak orang nggak kalau lihat sukses. Tapi lu harus ingat prosesnya. Pada saat seorang Agus Prayogo mendapat emas, idola gue tuh tadi ya barusan tadi ngomong, itu jelas ya dia, lu lihat dulu setiap hari bangun jam berapa, prosesnya kayak apa. Nah, kalau lu mau itu ya lu jalanin lah proses itu, pasti nyampe nanti. Gitu. Oke, Jo, keren Jo. Gitu kan. Gak ada orang lain langsung sukses atau langsung sehat ya. Semua itu semua akan perlu proses. Yes. Siap Jo, thank you banget. Salam gaspol. Gaspol terus pokoknya. Gaspol. Jo, thank you banget waktunya, inspiring banget. Yes, cerita-ceritanya. Thank you udah diundang di acara lu ini. I'm really become part of the Inspiraku. Thank you. Nanti kita undang-undang lagi ya, next time ya. Siap, boleh. Gue mau anytime. Masalah share gue nggak pernah. Memang gue willing to share lah. Oke, baik. Thank you Jo, waktunya. Salam buat keluarga, selalu sehat. Salam juga, semoga safe, semangat stay terus healthy ya. Semangat terus. Thank you. Gaspol. Oke, thank you. Buat teman-teman inspirasiku, thank you sudah join di sesi ini. Thank you banget buat Johannes Tejo Handoko buat sudah ngebagiin ceritanya, inspiring banget. Memang sebuah wellness itu membutuhkan sebuah proses. Tapi proses itu mau kita jalanin atau tidaknya itu balik ke kita lagi, ke individu.
apakah kita enjoy atau kita happy atau tidak, tapi percayalah dari sebuah proses pasti ada hasil. Nah, hasilnya itu Anda yang menentukan, mau itu baik atau buruknya, ya itu balik lagi ke kita. Apakah Anda berani untuk keluar dari comfort zone? It's another your call. Oke, baik. Saya Ivan Mulyadi dari Siaga. Terus ikuti sesi-sesi berikutnya dari Inspirasiku The Wellness Movement by Idiaran dan Siaga, karena setelah ini akan banyak sesi lagi yang lebih paling menarik-menarik. Baik, terima kasih semuanya. Salam sehat, energy for others, bersama kita bisa. Thank you.